warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tawasul suar, ahkamul Quran, nurul Quran, kitabul Quran, dan fathul Quran. Yang pertama yaitu mengenai tawasul suar. Tawasul suar secara harfiah berarti pembukaan surat-surat. Adapun menurut makna al-Qadar, tawasul suar artinya suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf kata atau kalimat permulaan surat-surat Al-Quran. Sehingga dapat disebutkan bahwa tawasul suar adalah pembukaan atau permulaan surat-surat dalam Al-Quran karena produksinya yang mengawali perjalanan teks pada suatu surah Al-Quran. Ada 10 macam bentuk tawasul suar, yaitu yang pertama al-istiftah di al-sana, yaitu pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang kedua al-istiftah di al-jumlah al-qadariyah, yaitu pembukaan dengan jumlah qadariyah atau berita. Contohnya itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 1. Yang ketiga, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus atau huruf muqatta'ah. Contohnya seperti qaf, qaf, nun, yasin, alif, lam, mim, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bi an-nida. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk nabi, yang kedua untuk orang yang beriman, dan yang ketiga itu untuk manusia pada umumnya. Yang pertama ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 1 yang artinya, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menurutkan keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang kelima, perempuan dengan kata pertanyaan atau al-istiftah di al-istiftah. Ada yang bentuk positif dan juga yang bentuk negatif. Contohnya terdapat dalam surah An-Naba ayat 11 yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Yang keenam, pembukaan dengan substansi yang contohnya terdapat dalam surah Al-Asr ayat 1 yang artinya demi masa. Yang ketujuh, pembukaan dengan cara yang terdapat pembukaan dengan cerita. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa. Dan yang ke-10, pembukaan dengan alasan. Contoh yang nomor 10 ini hanya terdapat dalam surah Al-Quran. Yang kedua yaitu mengenai aqsamul Quran. Aqsamul Quran yaitu sesuatu yang disebutkan untuk menguatkan sebuah berita yang terdapat dalam Al-Quran disertai dengan unsur-unsur kosong untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkan tentang kebenaran akan isi kandungan Al-Quran. Aqsamul Quran berarti kalimat atau kata sifat yang berada di dalam Al-Quran. Contohnya terdapat dalam surah Al-Ma'arij ayat 40 yang berbunyi bala uqsimu biwaqtil masyariqi wal maghrib inna laqadirun. Yang artinya, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, meskipun kami pasti mampu. Huruf pasangan asli yaitu mencakup ta, ba, dan waw, dan juga ada huruf-huruf kosong lainnya yang bisa berubah dimulai jumlah fi'liyah seperti ketambahan la dan qad, dan juga bisa langsung menggunakan kata sumpah tersebut yaitu aqsam atau qasam. Yang ketiga, ijazah Quran secara etimologis kata ijaz berasal dari bahasa Arab yakni ijazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut nama oleh Al-Quran, ijaz yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mujizat yang abadi, yaitu Al-Quran yang kelemahan generasi yaitu aqsam atau qasam. Yang ketiga, ijazah Quran secara etimologis kata ijaz berasal dari bahasa Arab yakni ijazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut nama oleh Al-Quran, ijaz yaitu menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai Rasul, menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menghadapi mujizat yang abadi, yaitu Al-Quran yang kelemahan generasi sudah berdekat. Ada beberapa macam
Contohnya yang pertama itu ijazah Quran dari segi bahasa. Al-Quran dari segi bahasa memiliki keseimbangan kata, mempunyai huruf pembuka secara konsisten dan keindahan perkata dan sebenarnya. Yang kedua ijazah Quran dari segi pemberitaan. Yang ketiga ijazah Quran tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat itu terdapat dalam Quran surah An-Tin ayat 4 dan dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk dengan sekali bentuk. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran adalah perumpamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dengan sama, berarti menyamarkan suatu dengan yang aslinya. Ada 3 macam bentuk Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran Saroha, merupakan suatu yang dijelaskan dengan halaman asal atau sesuatu yang menunjukkan kebenaran. Contohnya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 20 yang menjelaskan tentang orang yang munafik itu perumpamannya seperti api. Yang kedua, Al-Minah merupakan yang dalamnya tidak dapat disebutkan dengan jelas dapat tampil, namun yang menceritakan tentang makna yang indah dan menarik. Redaksinya singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri dan meninggalkan kepada yang suka membaca. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 di mana ayat tersebut menjelaskan mengenai Allah menyamakan amal kebaikan dan memiliki yang boleh dan segala diri mengandung strategi. Yang ketiga, Al-Quran salah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Contohnya terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 41 yang menjelaskan tentang satu perubahan. Lalu yang terakhir itu mengenai Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa kata proses jamak dari kisos, artinya kisah, cerita, atau keadaan. Sedangkan istilah Al-Quran ialah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam Al-Quran, kata kisah terdapat sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, baik fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun amal, yang tersebar dalam berbagai ayat dan surah. Ada beberapa macam kisah dalam Al-Quran dan dalamnya dalam setiap itu yaitu masa lalu. Contohnya seperti kisah tentang dalam malaikat dengan Tuhan yang mengenai penciptaan cerita bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Lalu masa yang akan datang, contohnya tentang kisah akan datangnya hari kiamat yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qari'ah. Yang ketiga, kisah goib yang terjadi pada masa kini. Contohnya tentang kisah menyebutkan makhluk goib seperti setan, jin atau iblis yang diungkapkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 13 sampai 14. Yang kedua dari segi materi seperti kisah tentang para nabi, kisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tidak dapat dipastikan dengan benar, dan kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.